Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat malam. Sebelumnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara penyuluhan yang berkaitan tentang keluarga berencana ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Andrea, saya bidan dari Puskesmas Kota Gede. Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah pada menikah semua kan? Sudah. Oh ya, ini sebelumnya saya akan bagikan leafletnya untuk buku panduan ya. Oh iya. Makasih Bu. Iya. Makasih Bu. Bu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu belum KB itu apa? Keluarga berencana. Oh, ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Iya. Jadi KB itu kepanjangan dari keluarga berencana, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu tuh gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. KB ini program dari BKKBN, ibu-ibu, bapak. Iya. Bisa dibaca di leafletnya ya. Iya. Ini KB ini juga bermanfaat untuk menghindari kehamilan resiko tinggi, menurunkan angka kematian pada ibu dan bayi, dan juga membentuk keluarga bahagia tentunya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menggunakan kontrasepsi atau belum? Sudah. Oh iya. Jadi alat kontrasepsi itu alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya suatu kehamilan. Jadi ini alat untuk mencegah kehamilan gitu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Iya. Yang kedua ada pertimbangan pemakaian alat kontrasepsi. Nah, ini ada usia ibu di bawah 20 tahun. Nah, ini tuh kontrasepsinya yang reversibilitasnya tinggi. Maksudnya gimana? Reversibilitas tinggi itu kembali ke kesuburan tinggi. Jadi ibu-ibu itu nanti kembali kesuburannya cepat begitu. Yang kedua, usia ibu lebih dari 35 tahun. Kontrasepsi efektif, kegagalan rendah, dan reversible atau irreversible. Reversible itu bersifat sementara dan irreversible itu bersifat permanen ya. Iya. Yang ketiga ini ada usia reproduksi sehat. Ini efektif, bersifat sementara dan tidak mengganggu ASI. Usia reproduksi itu berarti usia antara 21 tahun sampai 34 tahun. Yang ketiga ada macam-macam alat kontrasepsi. Di Indonesia pun banyak macam alat kontrasepsi ya. Yang terdiri ada 1 KB hormonal, KB non hormonal, KB alamiah, dan kontrasepsi mantap. Yang pertama ada KB hormonal. KB hormonal ini pun ada banyak macamnya. Ada pil oral kombinasi, ada suntik, ada implan. Yang pertama pil oral kombinasi. Pil oral kombinasi ini bersifat reversibel, jadi bersifatnya sementara ibu-ibu. Dan ini harus diminum setiap hari. Dan efek samping yang serius jarang terjadi. Efek samping yang sering timbul yaitu mual dan bercak perdarahan. Dan ini tidak dianjurkan untuk ibu-ibu yang menyusui. Tuh, dapat juga digunakan sebagai alat kontrasepsi darurat. Untuk kelebihan pil oral kombinasi ini, yang pertama memiliki efektivitas yang tinggi. Yang kedua, beresiko terhadap kesehatan sangat kecil, jadi tidak berpengaruh kepada kesehatan kita. Yang ketiga, tidak mengganggu hubungan seksual. Yang keempat, siklus haid teratur, tidak terjadi nyeri haid. Yang keempat, dapat digunakan jangka panjang selama wanita itu ingin menggunakannya. Jadi bisa digunakan jangka panjang ibu-ibu. Iya.
mudah diberhentikan setiap saat dan kesuburan akan kembali setelah diberhentikan. Ini juga untuk kontrasepsi darurat. Oral kombinasi ini juga ada kekurangannya ibu-ibu. Yang pertama, harganya mahal dan membosankan. Karena apa? Karena harus diminum setiap hari. Yang kedua, menyebabkan mual. Yang ketiga, perdarahan atau bercak. Yang keempat, nyeri payudara, berat badan mengalami kenaikan dan tidak dianjurkan oleh ibu yang menyusui. Yang kedua, ada suntik. Suntik ini juga ada banyak macamnya. Satu, ada suntik progestin dan suntik kombinasi. Suntik progestin ini merupakan metode kontrasepsi yang efektif, aman dan kembali kesuburannya lebih lambat, minimal 4 bulan. Tetapi ini cocok untuk masa laktasi atau masa ibu menyusui, jadi tidak mempengaruhi ASI. Untuk kelebihannya sendiri, suntik progestin ini yang pertama itu sangat efektif untuk pencegahan kehamilan jangka panjang. Jadi bisa digunakan dalam waktu jangka panjang ibu-ibu. Ya. Tidak mempengaruhi hubungan suami istri, tidak berpengaruh terhadap ASI karena ini tadi tidak mempengaruhi ASI. Tetapi juga ada kekurangannya. Kekurangannya, satu, sering ditemukan gangguan head seperti spotting atau perdarahan, siklus memanjang dan memendek, jadi headnya jadi tidak teratur begitu ibu-ibu. Yang kedua, klien bergantung pelayanan kesehatan dan tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu. Jadi klien harus berkontrol ke pelayanan kesehatan. Rutin. Ya, rutin gitu. Yang ketiga, peningkatan berat badan dan terlambatnya kembali ke kesuburan setelah penghentian pemakaian. Jadi untuk KB ini bisa meningkatkan berat badan ya ibu-ibu. Jadi kalau misalnya berat badan ibu-ibu bisa naik gitu, jangan kaget karena efeknya dari KB ini biasanya meningkatkan berat badan gitu ya. Yang kedua, ada suntik kombinasi. Biasanya suntik kombinasi ini diberikan 1 bulan sekali ibu-ibu. Dan kelebihan suntik kombinasi ini, yang pertama, resiko terhadap kesehatan kecil. Jadi tidak ada mempengaruhi kesehatan kita. Itu. Yang kedua, tidak mempengaruhi hubungan suami istri. Yang ketiga, efek samping juga kecil. Untuk kekurangan suntik kombinasi itu, yang pertama terjadi perubahan pola head, spotting atau perdarahan dan perdarahan selama sampai 10 hari. Yang kedua, mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan. Yang ketiga, ketergantungan terhadap pelayanan kesehatan. Jadi harus kontrol terus gitu Bu ke pelayanan kesehatan. Yang keempat, peningkatan berat badan dan terlambatnya kembali ke kesuburan. Yang ketiga, ada implan. Implan ini biasanya klien merasa nyaman dapat dipakai oleh semua ibu usia reproduksi. Usia reproduksi tadi usia dari 21 tahun sampai usia 34 tahun ya ibu-ibu. Ya. Dan ini pemasangan dan pencabutannya ini juga memerlukan pelatihan. Karena apa? Karena pemasangan dan pelepasannya ini memerlukan pembedahan. Yang jarum itu ya Bu? Ya benar. Keuntungan implan itu sendiri, yang pertama daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang bisa sampai 5 tahun ibu, dan pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan. Yang kedua, tidak memerlukan pemeriksaan dalam dan tidak mempengaruhi ASI. Jadi untuk ibu-ibu yang baru menyusui, implan ini bisa digunakan karena tidak mempengaruhi ASI. Yang ketiga, klien kontrol ke klinik jika ada keluhan dan dapat dilakukan pencabutan setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Jadi implan ini bisa dicabut setiap sesuai dengan kebutuhan saja ibu. Kekurangan implan ini, yang pertama perubahan pola head, kedua nyeri kepala dan nyeri dada, yang ketiga peningkatan atau penurunan berat badan, yang keempat memerlukan pembedahan untuk pemasangan dan pelepasan. Yang kedua ada KB non hormonal. Yang pertama ada IUD, yang kedua ada kondom. Nah, kita membahas yang IUD dulu ya. Ya. IUD itu
intrauterine device atau yang biasa disebut spiral, yang bentuknya seperti bisa dilihat di leafletnya itu. Oh, yang seperti huruf T itu ya, Bu ya? Ya. Untuk keuntungan IUD itu sendiri, yang pertama tidak mempengaruhi hubungan seksual, yang kedua peningkatan kenyamanan hubungan seksual, yang ketiga tidak mempengaruhi ASI, yang keempat metode jangka panjang, bisa digunakan dalam jangka panjang, yang kelima dapat digunakan sampai menopause. Oh, bisa untuk selamanya. Ya. Untuk efek sampingnya sendiri, yang pertama menstruasi menjadi lebih lama dan banyak. Yang kedua perubahan siklus haid, umumnya pada 3 bulan pertama. Dan yang ketiga saat haid lebih sakit. Yang kedua kondom. Nah, ini biasanya dipakai oleh bapak-bapak ya, bapak-bapaknya. Nah, ini tuh kondom ini cara kerjanya untuk menghalangi bertemunya sperma dan sel telur. Kondom itu sendiri yang pertama untuk mencegah ejakulasi dini dan memberi dorongan suami untuk ber-KB. Jadi untuk bapak-bapak yang melarang istrinya untuk ber-KB, ya bapak-bapaknya yang harus ber-KB menggunakan kondom ya. Nah itu Pak, ya. Kalau istrinya nggak boleh, bapaknya boleh KB. Iya. Tapi kondom ini juga ada efek sampingnya bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama bisa rusak dan bocor. Yang kedua alergi, dan yang ketiga tentunya mengurangi kenikmatan hubungan seksual. Enak sekali itu. Yang ketiga KB yang tanpa memakai alat apapun atau biasa disebut KB alamiah. Oh iya. Ini tuh ada senggama terputus. Senggama terputus ini bisa disebut dengan coitus interruptus. Coitus interruptus ini suatu metode kontrasepsi di mana senggama diakhiri sebelum terjadi ejakulasi intravaginal. Jadi bagaimana itu? Cara kerjanya, jadi waktu bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan hubungan intim, alat kelamin laki-laki harus dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina. Oh, gitu ya Bu. Itu untuk keuntungannya sendiri, tidak ada efek sampingnya dan tidak memerlukan alat. Ya, Bu. Yang kedua ada kalender. Nah, kalender ini disebutnya metode KS dengan tidak melakukan senggama pada masa subur. Yang antar suami itu harus pengertian dan harus ditekankan. Tetapi faktor kegagalannya karena salah menghitung masa subur dan siklus haid yang tidak teratur. Tuh. Yang keempat, kontrasepsi mantap. Yang pertama ini ada tubektomi. Nah, tubektomi ini pemotongan tuba falopi kiri dan kanan, bisa dilihat di leaflet bapak dan ibu-ibu ya. Iya. Nah, itu pemotongan tuba falopi kiri dan kanan pada wanita itu untuk mencegah masuknya sperma untuk jalannya ovum dari ovarium. Biasanya digunakan kalau misalnya memang sudah tidak ingin memiliki anak gitu ya. Oh iya. Yang kedua, vasektomi. Vasektomi ini buat bapak-bapak, untuk laki-laki. Ini tuh untuk pemotongan vas deferens kiri dan kanan pada pria. Ini biasanya untuk mencegah transport spermatozoa dari testis. Jadi vas deferens ini tuh tempat sperma sebelum ke testis gitu ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, Dipotong itunya. ya bisa dilihat di leaflet. Iya, Itu, iya. tetapi dengan cara pembedahan, jadinya operasi gitu bu. Oh iya, iya. Nah sekarang materinya sudah selesai. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau yang belum jelas bisa ditanyakan. Ada yang ingin bertanya bapak-bapak, ibu-ibu? Ada Bu. Ya ibu silahkan. Kalau pakai pil KB itu sehari sekali. Terus ini apa nggak boleh lupa ya Bu? Iya ibu, itu pil KB, pil kombinasi itu harus dikonsumsi setiap hari. Kalau lupa nanti
ini ya hamil lagi ya Bu ya? Ya bisa kebobolan Ibu. Oh gitu. Dari bapak-bapaknya ada yang ingin ditanyakan tidak? Pak, tanya dia Oh Pak. iya, itu apa tadi yang Iya Pak, tadi itu katanya mau tanya Bapak. ya itu apa tadi? Vasektomi itu loh tadi Ibu. Vasektomi itu di Kediri ya. Oh, Kalau namanya itu. Sama enggak vasektomi sama Oh. di Kediri Bu? ya vasektomi itu sama ya di Kebiri. Itu tuh soalnya vasektomi itu pemotongan jadi dipotong Bapak. Pas defrennya tuh dipotong jadi seperti Kebiri ya. Dipotong, Pak. Tahu, tahu. Oh, iya. Sampai di sini bapak-bapak ibu-ibu sudah paham? Sudah. Oh, Jadi pesan dari saya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih pasangan-pasangan muda ini, saya sarankan untuk KB ya. Ya. Bisa bapak-bapak ibu-ibu bisa datang ke puskesmas karena program ini gratis di puskesmas Kota Gede. Oh iya. Ya. Sekiranya dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam